wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillah. Nah, baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Mbak Vika, oke, Mbak Nila, Mas Zofal. Baik, alhamdulillah semuanya berangkat. Nah, ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kita kemarin menyusun surat An-Nas dengan baik dan benar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok surat An-Nas ya. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini, Ibu berharap kalian dapat memahami bahwa Allah adalah pelindung yang maha kuasa dan dapat melindungi kita dari kejahatan. Nah, Ibu juga berharap kalau kalian dapat memahami pentingnya berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Nah, Ibu juga berharap kalian dapat mengembangkan rasa percaya kepada Allah dan memahami bahwa Allah selalu ada untuk melindungi kita. Nah, masuk ke dalam materi pesan pokok surat An-Nas. Nah, yang pertama itu ada meminta perlindungan kepada Allah. Nah, Allah itu Dia pencipta dan pemelihara kita. Nah, jadi kita ketika merasa takut atau khawatir, nah Allah itu selalu siap untuk melindungi kita. Seperti kayak orang tua kita yang melindungi anak-anaknya. Nah, tapi Allah itu Dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari perlindungan orang tua kita kepada kita semua. Nah, yang kedua itu meminta perlindungan dari godaan jahat dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kadang kita memiliki pikiran atau keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti ingin berbohong ketika kita melakukan kesalahan. Nah, terus ada juga ingin tidak patuh pada orang tua ataupun kepada guru. Nah, surah An-Nas ini dia mengajarkan kita untuk berdoa meminta perlindungan kepada Allah saat kita merasa ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang ketiga itu godaan datang dari berbagai arah. Godaan itu bisa datang dari yang pertama itu jin atau setan, terus yang kedua itu dari manusia. Nah, jin atau setan ini itu makhluk yang tidak terlihat, tapi dia bisa membisikkan pikiran buruk kepada hati kita. Nah, yang kedua itu manusia. Nah, misalnya Mbak Vika, dia lagi jalan-jalan nih sama Mbak Nila. Terus Mbak Vika nih lihat ada pohon mangga di sana. Nah, Mbak Vika ini ngajak Mbak Nila untuk mencuri mangga itu. Nah, itu udah termasuk dari godaan buruk. Ada juga kayak misalnya teman yang mengajak kita untuk berbuat nakal. Bisa juga dia memberikan contoh yang tidak baik, itu bisa. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan materi ini, nah bisa kita simpulkan bahwa Allah itu adalah pelindung kita. Nah, kita harus meminta perlindungan kepadanya dari godaan-godaan jahat yang dapat membuat kita berbuat tidak baik. Nah, godaan tersebut itu datang dari jin atau
setan dan datang dari manusia. Nah, setelah ibu menjelaskan, ibu membuat kesimpulan. Nah, kedepannya ibu ingin kalian apabila ada rasa khawatir atau rasa takut, itu kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga apabila ada teman yang mengajak kita untuk berbuat hal yang tidak baik, sebaiknya kita untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Terus kita bisa juga dengan menasehati teman kita yang tadi itu udah mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Nah, bisa kita nasihati agar kita selalu terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Nah, baik, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, apabila ada salah kata atau Ibu telah berbuat kesalahan kepada kalian, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.